Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pejuang Mantri. Oke, seperti biasa ya, kita akan belajar mengenai latihan soal P3K Perawat. Dan sekali lagi, jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, teman-teman bisa komen jika teman-teman ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe ya, agar teman-teman nanti mendapatkan notifikasi ketika saya upload video ke depannya. Oke, kita langsung aja ya ke soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di RSJ karena sering berbicara sendiri. Saat ini, pasien tampak mondar-mandir, mulut komat-kamit, dan tidak terawat. Perawat sedang melakukan komunikasi. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengetahui cara mengontrol halusinasi? Bisa Bapak sebutkan kembali cara mengontrol halusinasi yang telah saya jelaskan? Dan pertanyaannya, apakah fase komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat pada kasus di atas? A. Fase kerja. B. Fase orientasi. C. Fase pencarian. D. Fase terminasi. Atau E. Fase prainteraksi. Oke, jawabannya D, yaitu fase terminasi. Jadi, komunikasi terapeutik ini adalah sebuah komunikasi yang dilakukan antara perawat dengan pasien, perawat dengan tenaga kesehatan, perawat dengan keluarga pasien, atau siapa saja yang memberikan efek terapi, penyembuhan, dan bermanfaat bagi pasien. Terus, ada 4 fase ya dari komunikasi terapeutik ini, yaitu fase yang pertama ada fase prainteraksi. Ini perawat menyiapkan diri sebelum bertemu dengan pasien. Perawat belum bersentuhan langsung dengan pasien. Perawat mempersiapkan alat, persiapan diri, mengkaji diri sebelum berhadapan dengan pasien. Terus yang kedua ada fase orientasi atau perkenalan. Jadi di sini perawat langsung berhadapan dengan pasien dengan meningkatkan dalam membina hubungan saling percaya agar terjalin komunikasi yang baik antara perawat dan pasien. Terus perawat juga menanyakan nama pasien, perkenalan dengan pasien. Jadi contoh kata-katanya adalah siapa namanya, senang dipanggil dengan apa, nama saya perawat apa, saya senang dipanggil dengan. Nah, seperti itu ya. Terus untuk yang fase kerja, ini perawat mulai melakukan tindakan sesuai dengan SP-nya. Perawat sudah mulai komunikasi, menanyakan masalah pasien. Terus yang keempat ada fase terminasi. Perawat menilai sejauh mana pencapaian yang dilakukan terhadap pasien. Perawat menilai kriteria-kriteria tertentu yang dilakukan pada tindakan yang diberikan kepada pasien. Dan perawat melakukan kontrak kerja untuk kapan, di mana bertemu lagi dengan pasien. Oke, di sini D ya, fase terminasi. Karena kata-kata dari perawat adalah bagaimana perasaan Bapak setelah mengetahui cara mengontrol halusinasi. Bisa Bapak sebutkan kembali cara mengontrol halusinasi yang telah saya jelaskan? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Terus kita lanjut soal yang kedua. Pertanyaan yang benar mengenai evaluasi sumatif adalah A. Evaluasi yang dilaksanakan setiap selesai tindakan. B. Berorientasi pada etiologi. C. Dilakukan secara terus-menerus sampai tujuan tercapai. D. Evaluasi dilaksanakan ketika kegiatan atau program sedang berlangsung. Atau E. Evaluasi yang dilaksanakan setelah akhir tindakan keperawatan paripurna. Jawabannya E ya teman-teman, yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah akhir tindakan keperawatan paripurna. Jadi evaluasi itu adalah penilaian hasil dan proses. Dan penilaian hasil ini menentukan seberapa jauh keberhasilan yang dicapai sebagai keluaran dari tindakan.
Penilaian ini merupakan proses untuk menentukan apakah ada kekeliruan dari setiap tahapan proses, mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, tindakan, dan evaluasi itu sendiri. Dan evaluasi keperawatan ini dibagi menjadi dua ya, yaitu ada evaluasi proses atau formatif dan ada evaluasi hasil atau sumatif. Evaluasi proses atau formatif ini adalah evaluasi yang dilakukan setiap selesai tindakan, berorientasi pada etiologi, dan dilakukan secara terus-menerus sampai tujuan yang telah ditentukan tercapai. Sedangkan evaluasi hasil atau sumatif ini merupakan evaluasi yang dilakukan setelah akhir tindakan keperawatan secara paripurna, berorientasi pada masalah keperawatan, menjelaskan keberhasilan atau ketidakberhasilan, rekapitulasi dan kesimpulan status kesehatan klien sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan. Jawaban yang benar adalah E ya. Evaluasi yang dilaksanakan setelah akhir tindakan keperawatan paripurna. Baik, soal selanjutnya. Seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas setelah hemodialisis 2 hari yang lalu. Dari hasil pengkajian, terdapat edema di ekstremitas bawah, kanan dan kiri. Urin output 100 cc dalam 24 jam. Tensi 150/90, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah pengkajian selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Adanya bunyi nafas tambahan. B. Kenaikan berat badan pasien. C. Nilai ureum dan kreatinin. E. Asupan cairan pasien. Atau E. Kadar hemoglobin. Jawabannya adalah B. Kenaikan berat badan pasien. Oke, kita analisa soalnya ya teman-teman ya. Jadi di sini pasien mengeluh sesak nafas setelah hemodialisis 2 hari yang lalu. Terus ada edema di ekstremitas bawah. Urin output 100 cc. Nah, jadi di sini pasien sesak nafas itu karena cairan berlebih ya di dalam tubuh. Terus adanya edema di ekstremitas. Nah, itu cairan lagi. Cairan di dalam tubuh yang terlalu banyak ya. Ditambah urin outputnya sedikit ya, cuma 100 cc per 24 jam. Jadi di sini inputnya banyak, tapi outputnya sedikit ya teman-teman ya. Jadi ini nggak imbang. Jadi balance-nya ya pasti positif. Nah, jadi dengan balance cairan positif ini, kita bisa mengacu pada jawaban B, yaitu kenaikan berat badan pasien. Dan hal ini, kelebihan cairan ini dapat diidentifikasi dari perhitungan kenaikan berat badan juga ya. Jawabannya adalah B ya teman-teman ya, yaitu kenaikan berat badan pasien. Soal yang keempat, seorang laki-laki usia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sulit bernafas. Hasil pengkajian, sulit mengeluarkan lendir, terdapat lendir pada hidung, terdengar suara ronki basah, tensi 130/85, frekuensi nadi 110 kali per menit, dan nafas 30 kali per menit. Suhu 38 derajat Celcius. Terpasang kanul oksigen 4 liter per menit, dan pertanyaannya, apakah rencana tindakan yang tepat pada kasus di atas? A. Memberikan oksigen simple mask 7 liter per menit. B. Memberikan posisi semi-fowler. C. Melakukan fisioterapi dada. D. Mengajarkan batuk efektif. Atau E. Melakukan nebulizer atau inhalasi. Jawabannya C ya, melakukan fisioterapi dada. Oke, di sini kita analisa lagi soalnya ya. Di sini pasien keluhannya itu sulit bernafas. Pasti kan ada sesuatu nih di jalan nafasnya teman-teman ya.
Terus sulit mengeluarkan lendir, terdapat lendir pada hidung, terus juga terdengar suara ronaki basah, RR 30 kali per menit. Jadi ini berfokus pada pasien yang mengatakan sulit mengeluarkan lendir ya teman-teman ya. Karena penyebab dari sesaknya ini adalah ketidakadekuatan pasien dalam mengeluarkan lendir itu sendiri. Dan ini mengacu pada jawaban C, yaitu melakukan fisioterapi dada. Untuk opsi E yang nebulizer, ini jika pasien terdapat bunyi wheezing ya teman-teman ya. Tapi di sini adalah ronki basah. Nah, jadi mungkin penggunaan nebulizer ini memang tepat, tapi prioritasnya adalah melakukan fisioterapi dada yang bertujuan untuk mengeluarkan lendir ya teman-teman ya. Baik, soal selanjutnya, soal yang kelima, seorang perempuan berusia 30 tahun, P2A0, datang ke poliklinik KIA dengan keluhan terdapat benjolan pada payudara kiri. Dari hasil pengkajian, pasien mengatakan benjolan semakin lama semakin membesar, terus tidak mobile, dan terasa nyeri. Teraba massa dengan diameter 2 cm. Pertanyaannya, apakah pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? A. USG payudara, B. Ronsen dada, C. Mamografi, D. Biopsi payudara, atau E. kolposkopi. Jawabannya C ya teman-teman, yaitu mamografi. Jadi benjolan pada payudara kiri semakin lama semakin membesar, tidak mobile, terasa nyeri dengan diameter 2 cm, ini kita mengarah ke kanker payudara ya. Jadi kanker payudara ini adalah suatu keganasan yang terjadi pada jaringan payudara yang ditandai dengan adanya benjolan abnormal ya. Terjadi perubahan ukuran dalam waktu tertentu, terdapat lesi, terdapat nyeri, perubahan struktur kulit, dan adanya pengeluaran cairan abnormal dari lesi atau puting payudara. Untuk pemeriksaan diagnostik yang direkomendasikan pada kasus tersebut adalah mamografi ya teman-teman ya. Jadi jawabannya C. Oke, mungkin cukup sekian video kita di kali ini ya. Nanti di lain kesempatan kita bisa berlatih bareng lagi nih mengenai soal-soal P3K perawat. Dan jangan lupa teman-teman untuk like video ini dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan saya doakan semoga yang sudah subscribe bisa lolos P3K tahun ini. Amin.